saya setuju dengan tadi bahwa eVTOL menjadi keharusan, gitu. Karena itu adalah teknologi masa depan, gitu. Dan itu menurut saya untuk sekelas PT DI keharusan kita menyiapkan produk kita menuju kepada produk eVTOL. Itulah kenapa PT DI saat ini dalam konteks membina ekosistem. Kita bekerja sama dengan startup industri ya, di mana di situ anak muda yang menurut saya idenya luar biasa. Kita kerjasama. Exhibitors, jumpa lagi bersama kami, dan kali ini kita sudah bersama dengan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, di mana perusahaan ini adalah kebanggaan kita bersama karena dapat memproduksi pesawat udara baik itu fixed wing, rotary wing, ataupun UAV di dalam negeri itu sendiri. Bersama Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Marskal Muda Purnawirawan Dr. Gita Amperiawan. Pak Dirut, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas perkenanannya sudah berkenan kami wawancara. Baik. Nah, sebelum kita lanjut Pak Dirut nih, mungkin kita nih sedikit penasaran ya, mungkin boleh diceritakan sekilas untuk perjalanan karir Pak Dirut yang memulai karir yang kami dengar sebagai seorang teknik pesawat udara di lingkungan militer, dan hari ini mendapat kepercayaan sebagai Direktur Utama di BUMN PT Dirgantara Indonesia. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para generasi muda. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Jadi saya Gita Amperiawan, saya memang menjadi Direktur Utama, menjadi Direktur di PT Dirgantara Indonesia atas penugasan dari TNI. Nah, saya masuk TNI melalui program Perwira Beasiswa Milsub ABRI waktu itu. Jadi waktu itu saya naik ke tingkat 4 di ITB. Nah, kemudian ada program untuk beasiswa militer TNI dan saya gabung. Jadi saya cuti 1 semester, kemudian saya pendidikan di Surabaya dan dikembalikan lagi sebagai Letnan 2, melanjutkan sampai saya selesai insinyur. Dan tahun 95 itu saya mendapatkan beasiswa. Waktu itu beasiswa sebetulnya dari program Habibie karena kita membeli POP, kemudian dikasih kalau tidak salah 32 slot untuk anak muda Indonesia ya, sekolah di luar negeri, dan saya satu dari 2 seat yang disiapkan untuk TNI. Nah, kami belajar di sana untuk program master. Yang menarik adalah selesai saya insinyur saya, kemudian saya memang meminta untuk tidak ditempatkan di tempat lain kecuali di lapangan. Waktu itu saya adalah satu-satunya insinyur yang ada di lapangan. Kenapa di lapangan? Karena waktu itu S1 saya desain tentang engine pesawat, kemudian saya minta bekerja di depo di bagian pesawat, karena saya yakin banyak hal yang bisa saya pelajari di lapangan dan ternyata benar. Jadi di lapangan saya banyak sekali mendapatkan kasus-kasus failure engine dan lain sebagainya, sehingga failure analysis yang saya pelajari di perguruan tinggi ya saya terapkan. 2-3 tahun setelah saya bekerja di Malang, saya mendapatkan kesempatan master. Dan pada saat saya master, saya banyak bicara dengan pembimbing saya, dan kemudian mulailah saya menetapkan temuan-temuan saya secara praktikal di lapangan, dan profesor saya sangat tertarik. Ya, sehingga dari semua temuan saya dan analisis saya, beliau menawarkan untuk saya lanjut PhD. Tahun berapa itu? Tahun 2098. Kalau boleh tahu usia berapa? Usia saya selesai doktor itu usia 32 tahun waktu itu ya. Doktor 32 tahun, luar biasa. Nah itu salah satunya yang kemudian membuat tertarik profesor saya untuk membimbing saya adalah karena saya banyak membawa case daripada engine failure. Which is ini agak jarang gitu kan, agak jarang untuk di Inggris punya kasus-kasus yang lengkap. Karena saya itu kalau setiap kasus itu saya metalografinya saya foto, saya itu betul-betul saya membawa ke ITB waktu itu saya melakukan analisis lengkap dengan data-data metalografi dan analisis. Nah data ini yang saya bawa diskusi dengan profesor dan dia tertarik. Oke, kita lanjutkan lagi, dan waktu itu saya diberi tugas melakukan high temperature corrosion coating. Jadi coating untuk menahan high corrosion di engine. Nah, waktu itu saya ingat betul kita lagi Eurofighter ya, Eurofighter ya, pesawat Eurofighter Typhoon. Nah perusahaan perguruan tinggi tersebut juga sedang mengembangkan TBC, thermal barrier coating untuk itu. Nah sehingga saya ikut gitu kan. Gitu. Ini hanya satu kebetulan timing yang tepat gitu kan, antara experience yang saya punyai dengan
penelitian yang saat itu sedang dikembangkan. Jadi saya merasa bersyukur, saya selesai, saya kembali ke Malang, dan salah satu yang saya kembangkan adalah saya membangun coating facility di Depo 30 gitu, untuk kemudian supaya apa, semua engine pesawat itu kalau sudah coatingnya rusak jangan dibuang, jangan beli lagi mahal, tapi kita bakal recruiting kembali. Dan alhamdulillah saya atas support dari TNI AU disupport untuk kita mempunyai fasilitas recruiting engine di Malang. Nah, selesai itu saya pindah ke Jakarta. Setelah saya pindah ke Jakarta, saya di Srena, staf perencanaan di Mabes AU. 1 tahun di situ, saya kemudian ditempatkan di Kementerian Pertahanan, di Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan. 7 tahun sampai saya menjadi direktur di situ. Begitu saya jadi direktur, saya mendapat penugasan menjadi direktur teknologi dan pengembangan di PTDI. Setelah itu PTDI mengalami restrukturisasi dari 2 direktorat, niaga dengan teknologi dijadikan 1, dan saya menjadi direkturnya, jadi direktur niaga, teknologi dan pengembangan. Kemudian berapa bulan, 8 bulan, dan kemudian saya dipercaya menjadi direktur utama di Januari 2022. Wow. Dari ini tahun depan. Wah, luar biasa. Itulah kurang lebih perjalanan saya. Sangat inspirasi dan panjang juga perjalanannya ya. Panjang. Iya. Dan alhamdulillah yang paling penting bagi saya itu adalah agak konsisten gitu kan ya, di perjalanan hidup saya itu terus di bidang yang memang saya merasa semakin dalam sampai akhirnya di teknologi. Iya, dan banyak anak muda tuh pengen cepat naik jabatan biasanya tuh. Tapi Pak Gita di sini membuktikan bahwa memang butuh konsistensi dan ketekunan ya Pak. Iya, karena setiap fase itu akan membekali fase selanjutnya. Gitu. Iya. Gitu. Luar biasa. Baik, Pak, ini izin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kita sekarang melihat di dalam dunia penerbangan ada eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing System. Nah, sedang berkembang di pasar global. Melihat tren ini, apakah PTDI melihat potensi teknologi eVTOL ini sebagai masa depan perkembangan di Indonesia, dan mengingat tantangan mobilitas kita di negara kepulauan atau perkotaan urban? Tanggapan Bapak? Saya setuju dengan tadi bahwa eVTOL menjadi keharusan, gitu. Karena itu adalah teknologi masa depan, gitu. Dan itu menurut saya untuk sekelas PTDI keharusan kita menyiapkan produk kita menuju kepada produk eVTOL. Itulah kenapa PTDI saat ini dalam konteks membina ekosistem. Kita bekerja sama dengan startup industri ya, di mana di situ anak muda yang menurut saya idenya luar biasa. Kita kerjasama dengan mereka, gitu, supaya ide-ide cemerlang dari mereka itu di-combine dengan PTDI yang punya pengalaman industrialisasi, bagaimana buat sertifikasi, bagaimana melakukan prosedur manufacturing dan lain sebagainya, desain. Nah, bisa mengantarkan ide-ide cemerlang, ide-ide ini menjadi produk-produk industrial, gitu kan. Nah, ini yang saya kerjakan dengan Vela, gitu, itu juga sama Vito dengan Interplus, gitu kan. Dan sekarang jalan, jadi saya persilakan mereka itu membuka di sini, kami ada tempat untuk kita melakukan combine R&D center ya. Kemudian ini saat ini mereka akan bicara mungkin 30% modelnya ya, menuju kepada full scale dan lain sebagainya. Nah, itu karena kita sadar bahwa PTDI ini harus future produknya ke eVTOL tadi. Jadi yang urban mobility itu kan menjadi suatu kebutuhan kan. Nah, PTDI harus melihat ini sebagai produk masa depan PTDI. Nah, itulah kemudian, dan kebetulan PTDI juga diminta untuk membangun ekosistem. Kami membangun ini sebagai bagian dari membangun ekosistem bersama para engineer muda gitu kan, yang saat ini sudah berlangsung beberapa tahun. Berarti untuk membuat ekosistem ini arahan dari pimpinan berarti, kalau kita boleh tahu? Sebetulnya bukan arahan dari pimpinan, tapi itu adalah kewajiban negara yang diberikan kepada BUMN sekelas PTDI untuk membangun ekosistem industri kedirgantara nasional. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana Bappenas juga merancang roadmap yaitu industri kedirgantara, itu semua ada gitu. Dan PTDI sebagai satu-satunya industri manufacturing pesawat di Asia Tenggara merasa punya kewajiban gitu kan, berperan aktif gitu, di dalam membangun ekosistem kedirgantara nasional ini. Baik, kalau kita melihat pengalaman PTDI ya dalam bidang aerostructure dan desain pesawat juga, apakah
PTDI ini menganggap penting untuk memperluas kompetensinya ke sektor civil commercial atau penerbangan sipil, Pak. Dan khususnya dalam hal pengembangan teknologi baru tadi. Ya, jadi saya melihat gitu ya, bagaimana pertanyaan Anda itu kan merupakan perencanaan strategis PTDI ke depan, RJBP, ya, bahwa selama ini PTDI hanya berkecimpung di produk-produk untuk militer. Padahal kalau kita bicara teknologi, ini adalah dual teknologi, ya, pesawat. Artinya teknologi yang bisa dikembangkan di komersial. Dan requirement militer itu tinggi, jauh lebih tinggi daripada komersial, gitu kan. Otomatis sebetulnya tidak terlalu sulit, gitu kan. Itu dari segi teknologi. Dari segi market, Pak, menurut saya militer itu niche market. Justru yang besar itu adalah komersial. Jadi di dalam RJPP kami, di luar kita semakin mematangkan ya market di militer, di pertahanan, juga kita harus melakukan dua penetrasi. Satu adalah ke komersial, dua adalah ke ekspor. Nah inilah yang menjadi strategi PTDI ke depan, yaitu tidak hanya mengandalkan kepada dunia militer, tetapi juga harus ke ekspor dan komersial. Karena itu tadi 219 sekarang kami programnya dengan komersial, dengan provinsi, kami propose untuk perintis, kami propose kemarin untuk digunakan di tambang, gitu kan, ataupun yang non militer lain seperti di Bakamla, gitu kan. Ini 219 Pak. Dan kalau kita bicara produk yang lain itu juga harus kita dorong sekarang masuk komersial. Ya. Bahkan kalau kita mau bicara firefighting, ya, dari masalah-masalah yang memang itu ditangani oleh militer, ini merupakan bagian daripada penetrasi baru PTDI gitu, untuk ke dunia komersial. Jadi untuk kita bisa sustain ke depan, menurut saya market komersial itu adalah sesuatu yang sangat menarik dan harus sangat serius kita. Oke, ya. Dan ini Pak, intervensi sedikit ya. Dan saya mendengar juga bahwa PTDI itu ini biar teman-teman kan mungkin banyak yang belum tahu ya, bahwa PTDI itu sudah banyak melakukan pemesanan dari berbagai negara di luar negeri itu. Ya. Jadi kemarin kami baru ketemu dengan Menteri Bappenas, kami laporkan bahwa Military of Agriculture-nya Thailand untuk hujan buatan, untuk pupuk dan sebagainya punya 10 NC212 produksi PTDI untuk Ministry of Agriculture, gitu kan. Artinya di luar kita sudah tidak ada di militer, gitu. Tetapi di agriculture pun kita sudah menjual ke Thailand. Thailand kan ada tahu sendiri kan produk pertaniannya seperti apa buatnya, dan 10 pesawat untuk hujan buatan untuk ini itu dari PTDI. Keren, wah apresiasi banget, kita semakin bangga Pak ya. Ya itu insya Allah. Amin. Nah Pak, ini kalau kita berbicara mengenai Heli Expo Asia ya, yang kalau kita boleh bilang ini kan udah 2 kali kita melaksanakan hal ini dan besok yang ketiganya di Agustus. Antusiasme dari manufaktur, operator, pemerintah, masyarakat. Nah kalau bagaimana PTDI ini menilai dampak dari acara tersebut terhadap perkembangan industri penerbangan di Indonesia? Nah, apa langkah-langkah yang PTDI akan rencanakan untuk memanfaatkan momentum ini dalam memajukan sektor penerbangan nasional, baik dari sisi teknologi ataupun kolaborasi? Silakan. Ya, baik. Dari segi portofolio bisnis, PTDI itu ada beberapa pesawat. Ada fixed wing, ya 235, 212, dan 219. Juga ada rotary helikopter. Helikopter kebanyakan kita menyamakan di sini belum fully seperti halnya fixed wing. Artinya PTDI harus ke depannya mengambil alih peran lebih dari helikopter. Makanya momen yang dilaksanakan oleh Pak Denon ini, gitu kan, bagi PTDI ini adalah satu platform yang luar biasa untuk bertemunya para stakeholders. Ya tadi ada sampaikan manufacturer-nya ada di situ, support-nya ada di situ, government-nya ada di situ, atau authority-nya ada di situ, gitu kan. End user ada di situ, gitu Pak. Berbagai macam. Nah, PTDI sebagai industri yang ingin berperan lebih di manufacture, tentunya ini menjadi sesuatu kesempatan yang bagus untuk networking kita. Apalagi kalau kita bicara selama ini PTDI sudah cukup luas untuk masalah MRO-nya. Nah, jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat baik bagi PTDI yang harus
aktif gitu kan, berperan di event ini. Oke. Nah, baik, pertanyaan terakhir Pak, Pak Dirut. Ini kalau kita boleh nanya, apa sih yang Bapak harapkan dari Heli Expo Asia 2025 ini Pak ke depannya? Silakan. Yang kita harapkan itu sebetulnya adalah bagaimana kemudian kalau sebagai industri ya, bagaimana pertama tadi ya itu menjadi media untuk menjadi media untuk para stakeholder. Yang kedua adalah bisa memberikan gambaran forecast secara bisnis itu bagaimana sih gitu, helikopter di Indonesia gitu kan. Ketiga adalah saya ingin melihat, ini kan semua kita ada diskusi ya, saya ingin melihat sebetulnya sebagai industri yang ingin berkembang di situ, apa sih kendala-kendala manufacturingnya, apa sih regulasi-regulasinya, apa sih support dan lain sebagainya, termasuk seberapa besar sih tren demand ke depan gitu ya. Nah, ini yang ingin kita dapatkan ya, dan ini kita harapkan dari event-event seperti yang kita laksanakan ini. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan adalah saya bisa belajar cukup banyak, gitu kan. Saya bisa mengeksplor cukup banyak dari event ini untuk bagaimana PT DI memposisikan diri dalam konteks helikopter sebagai manufacturer dan sebagai MRO ke depannya. Jadi kita bisa punya strategi yang lebih tepat. Dan Pak Gita ini optimis ya Pak, pasar helikopter akan terus bertumbuh di Indonesia? Menurut saya harus optimis Pak, karena ini adalah pangsa pasarnya sangat menjanjikan, gitu kan. Itu bahkan tadi Rotary itu adalah perusahaan elektrik segala macam itu sebenarnya konsepnya kepada Rotary. eVTOL itu Rotary ujung-ujungnya kan gitu kan sebagian besar. Gitu. Oke. Menurut saya kita harus sangat serius ya di dalam teknologi helikopter. Baik, Pak Gita, ini sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak. Kita sudah banyak berbincang, mendapatkan inspirasi dan insight dari Bapak. Kami doakan Bapak sukses selalu. Terima kasih. Selalu. Terima kasih. Baik. Oke. Dan itu dia tadi Hexiators perbincangan kita dengan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Marskal Muda Purnawirawan Dr. Gita Amperiawan. Jangan lupa untuk datang ke Heli Expo Asia 20-24 Agustus 2025 di Cengkareng Airport, Tangerang. Sampai jumpa.